komen, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Sebelum kita lanjut, aku ucapin dulu ya buat semuanya konten kreator, youtuber, atau semuanya teman yang baru atau yang lama. Aku ucapin makasih karena udah selalu hadir, mampir, atau cuman kepo-kepo atau apa kayak gitu ya. Aku ucapin makasih juga gitu. Semoga apa yang aku siapkan atau yang aku sajikan itu menjadi motivasi buat kamu semua, buat khalayak ramai. Yang suka alhamdulillah, yang nggak suka ya udah abaikan saja, karena itu juga nggak mempengaruhi apa yang mau kita sampaikan, ya kan. Kita nggak harus memaksain orang untuk harus suka apa yang kita buat, apa yang kita sajikan. It's okay, karena sifat orang itu kan nggak sama. Memang rambut sama hitam, tapi hati orang siapa yang tahu. Tapi zaman sekarang udah nggak ada lagi ya istilahnya rambut sama hitam, karena udah warna-warni ya. Udah merah, kuning, hijau kayak gitu ya. Di video aku kali ini aku mau bikin pijit yang simple aja gitu ya, yang meringankan beban hidup, beban pikiran. Berat nih. Pijit bagian tangan, bagian pergelangan tangan. Kalau kita sering banyak gerak pekerjaan yang haruskan gerak-gerak tangan, atau terutama lah buat ibu-ibu atau apa gitu kan. Nih kita lanjut lagi bagian paha. Kalau udah banyak kan duduk, berdiri, itu otot paha itu terasa gelu, terasa kebas kayak gitu kan. sorry ya, ini maklum cuacanya lagi naik turun, kadang panas, kadang hujan, kadang tiba-tiba nggak sesuai gitu kan dengan ekspektasi kita. Yang tadinya pagi-paginya tuh suasananya sejuk, melo, enak, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba hujan panas. Jadi mengakibatkan cuaca tubuh kita tuh nggak fit, nggak enak. Ini cocok banget, selain kamu banyakin minum air hangat, air putih yang hangat-hangat, atau wedang jahe. Cocok juga kalau ada waktu ya guys. Rutin-rutinitas lah kamu untuk pijit, untuk urut. Setidaknya itu menetralkan lah urat-urat kita yang, kalau kamu tahu nggak, urat-urat bagian tubuh kita itu kalau kita bawa kerja terus menerus, itu akan menjadi kaku, sakit kan. Namanya juga kan tubuh kita itu kan butuh relaksasinya, butuh kenyamanan. Kalau kita nggak rawat ya mungkin rasanya nggak enak kan, rasanya nyilu-nyilu, pegel, atau efeknya nanti jadi malas gerak, malas bekerja, atau makan tuh rasanya jadi nggak mood kayak gitu ya. Ini kalau udah pijit bagian betis, antara betis sama paha, rasanya tuh mau bawa-bawa tidur gitu kan, rasanya ketiduran ya kalau udah dibelek-belek atau apa kayak gitu kan, kalau udah dipijit-pijit atau apa gitu. Rasanya suka banget ya guys. Oke. Buat kamu semuanya, buat mas-mas, bapak-bapak, ibu semuanya, ada yang sini mbak-mbak atau kakak atau semuanya, sekali-sekali dong, nggak usah takut, nggak usah geli, nggak usah gimana ya. Aku nggak mau urut, aku geli pakai minyak, aku nggak mau diurut karena aku tuh nggak biasa, rasanya nanti tambah sakit. Ya ada orang yang seperti itu juga, paham. Aku malu mau urut, mau pijit karena itu kalau tukang pijitnya laki-laki. Ya kalau kamu yang perempuan bolehlah sama yang perempuan, tapi kalau ini kan netral, mau urutnya cewek cowok itu ya sama aja. Yang penting kita niatnya itu baik untuk pengobatan, bukan hal-hal yang negatif kayak gitu ya. Ada juga yang nggak enakan gitu kan, kenapa urutnya itu harus pakai kain atau kamu, ya it's okay lah. Gimana kalau kita urutnya nggak mungkin lah kita harus pakai gamis atau dress atau apa kayak gitu kan, ya nggak mungkin. Kalau masih pakai daster ya mungkin masih bisa lah kalau kita urut bagian betis, bagian kaki, bagian tangan ya kayak gitu masih bisa lah. Tapi kalau udah urut bagian perut, bagian punggung, bagian dada kan ya nggak mungkin. Kalau kita harus pakai kain gamis atau ya kita harus sesuaikan lah kayak gitu ya, supaya tuh enak gitu kan pijitnya tuh. Kayak gini aku biasa kalau udah pijit gini kadang-kadang aku pakainya sarung atau kain yang lebih enak gitulah, yang lebih rileks di badan kita
kayak gitu kan. Jadi nggak apa tuh ribet gitu, Pak. Usahakan kalau kamu lah ya, mau mbak-mbak atau mas, bapak, ibu-ibu, kalau mau urut itu carilah yang sesuai ekspektasi kamu. Kamu mau yang kayak gimana? Kadang-kadang sama orang ini kalau habis urut besoknya tuh sakit, bengkak, ya nggak usah dilanjutin. Kita cari lagi yang lain. Mungkin ada yang urutnya tuh santai, rileks, nggak sakit, atau urutnya sambil diajak ngobrol atau apa kan jadi hilang sakitnya, hilang apa tuh rasa ngilu-ngilunya gitu kan, nggak terasa gitu kan pas lagi diurut gitu kan kalau diajak sambil ngobrol. Jadi kadang-kadang orang itu gimana ya, kalau masalah pijit tuh nggak semuanya tuh suka gitu kan, nggak semuanya tuh pengen gitu sih. Nunggu kadang-kadang tuh nunggu udah sakit gitu ya. Kenapa ya, kalau udah keselio lah atau apalah gitu baru ingat. Ya udah, oke, jadi tetap semangat ya. Salam kesehatan buat semuanya yang ada di sini. Makasih ya yang udah coret-coret komentar aku. Aku tuh nggak bisa mau balas satu persatu kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang aku lihat aja, aku baca aja, aku pahamin. Oh, kayak gini ya permintaan teman-teman gitu ya. Apa sih yang nggak suka dari aku? Oh, kayak gitu. It's okay. Mungkin yang nggak suka dengan konten-konten aku ya, I'm sorry, maaf karena sebisanya aku bikin yang kayak gitu. Kalau yang suka ya alhamdulillah aja gitu ya. Kita lanjut nih. Kita lanjut lagi yang bagian punggung. Kalau udah pijit bagian punggung, ini bagian pinggang. Utamakan ya kita, kalau kita fokusin bagian pinggangnya. Bagian pinggang yang mana bagian tuh betul-betul sakit. Ini kalau kita kebanyakan berdiri, duduk atau ngangkat-ngangkat beban. Jadi kita harus pijit juga tuh ini bagian pinggang. Habis itu di bagian bahu. Utamakan juga kalau ini pakai minyak baby oil aja ya, jadi ada wangi-wanginya dikit atau apa gitu kan, enggak berbau gitu kalau udah kena di kulit kita. Oke, sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih buat semuanya, para teman-teman aku, guys, content creator semuanya. Tetap semangat, maju terus, abaikan kata-kata yang tidak baik, anggaplah itu sebagai motivasi buat kita semua. Oke, semangatmu, juangku. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya di Antika Official. Bye bye, you.